Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman dari Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang human capital. Jadi memang saat ini ada terjadi pergeseran dari istilah SDM atau sumber daya manusia atau human resource itu menjadi human capital. Bahkan beberapa perusahaan besar itu membentuk satu unit yang khusus untuk menangani tentang unit capital development sebagai pengembangan dari human resource division. Secara harfiah, maka pengertian human capital dapat dipilah itu sebagai berikut. Human sendiri sebagai manusia dan kapital adalah sebuah modal. Jadi dapat dirangkaikan bahwa human capital adalah bagaimana menjadikan manusia itu sebagai modal atau aset yang tak berwujud, karena sebagian besar organisasi bergantung pada kemampuan manusianya itu sendiri untuk berinovasi atau untuk membangun sebuah brand atau merespon pasar-pasar yang berubah-ubah sehingga mampu berkembang. Adapun pendidikan sebagai human capital itu sebetulnya semakin berpendidikan seseorang, maka tingkat pendapatannya akan semakin baik. Karena orang yang berpendidikan biasanya lebih berproduktif bila dibandingkan dengan orang yang tidak berpendidikan. Jadi produktivitas seseorang tersebut dikarenakan memiliki keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan atau dari sebuah pelatihan, sehingga dapat mengembangkan keterampilan hidup. Jadi khususnya kurikulum saat ini memang sangat mendukung dalam pembentukan human capital, karena kurikulum saat ini berbasis kompetensi atau kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang lebih dikenal dengan KTSP. Jadi pendidikan life skill atau dan broad based education yang saat ini dikembangkan di Indonesia. Adapun manfaat pendidikan human capital itu ada dua output. Yang pertama adalah manfaat non moneter. Jadi manfaat non moneter ini adalah diperolehnya kondisi kerja yang tentu lebih baik, dari kepuasan kerja, dari efisiensi konsumsi. Jadi manfaat hidup yang lebih lama karena adanya peningkatan gizi dan kesehatan. Yang kedua adalah manfaat moneter. Jadi artinya manfaat ini lebih berupa tambahan pendapatan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan tertentu dibandingkan pendapatan orang yang tidak berpendidikan. Jadi pengembangan SDM ini khususnya melalui pendidikan sangat mendukung secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan karenanya pengeluaran untuk pendidikan harusnya dipandang sebagai investasi yang produktif dan tidak semata-mata dinilai sebagai suatu yang konsumtif ya. Jadi dianggap sebagai
pengeluaran yang tidak bermanfaat. Salah satu parameter atau ciri negara maju adalah tingginya tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi. Jadi pendidikan ini sangat ditekankan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Jadi selain itu, manajemen strategi human capital menyatakan bahwa manusia merupakan salah satu modal utama dalam menjalankan keberhasilan suatu organisasi dengan nilai dan jumlah yang tidak terhingga. Sementara strategi human capital adalah pendidikan menyangkut pada rekrutmen sumber daya manusia secara efektif dan prinsip-prinsip sumber daya manusia dalam melakukan tugas atau fungsi untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari di dalam suatu organisasi. Adapun sasaran human capital proses yang dijalankan dalam sistem manajemen organisasi adalah pendidikan. Yang didesain dan diimplementasikan adalah kekayaan manusia yang berkinerja excellent atau high performance human asset. Ada dua cara untuk mendapatkan human capital. Yang pertama adalah manusia digunakan sebagai tenaga kerja berdasarkan jumlah kuantitatifnya. Semakin banyak jumlah manusia atau tenaga kerja, maka produktivitas jadi semakin tinggi. Yang kedua adalah investasi merupakan cara utama dalam meningkatkan atau mendapatkan human capital. Jadi salah satunya adalah pendidikan dan pelatihan yang didapatkan oleh manusianya akan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya sehingga produktivitas akan jadi lebih meningkat. Jadi kesimpulannya adalah human capital itu sangat penting, terutama pendidikan sebagai modal untuk tetap hidup, bukan hanya ditentukan oleh modal yang berupa materi saja, tetapi pendidikan yang dibutuhkan untuk suatu jembatan menuju manusia yang berwawasan luas, berdedikasi tinggi, dan mempunyai skill yang mumpuni untuk menghadapi tantangan global khusus saat ini yang memang teknologi makin maju dan makin berkembang. Tentu dunia usaha pun saat ini telah banyak menuntut sumber daya manusia yang memang berpendidikan, khususnya pendidikan formal yang tinggi. Akan tetapi ada juga satu organisasi atau dunia usaha yang lebih banyak juga mengembangkan sumber daya manusianya melalui pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus di tempat itu sendiri sebagai modal yang tak terwujud tetapi sangat berperan penting dalam memajukan suatu organisasi itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.